Halo guys semuanya. Di video kali ini kita bakal bahas film yang berjudul Young GTO atau Shonan Junai Gumi. Merupakan seri dorama yang diadaptasi dari manga dengan judul yang sama dan tayang pada tahun 2020 lalu. Dorama ini bersetting waktu tahun 1990 di Jepang dan merupakan prequel dari seri dorama terkenal Great Teacher Onizuka atau GTO. GTO sendiri merupakan seri live action dari anime dan manga berjudul sama karya Toru Fujisawa, di mana di live action GTO sendiri, Eikichi Onizuka diperankan oleh Akira, aktor yang sama pemeran dari Kohaku di film High and Low. Dalam GTO, kita diperlihatkan kehidupan Eikichi Onizuka saat sudah menjadi guru. Maka wajar dalam seri ini, porsi peran untuk Ryuji dan Ma lebih besar, karena Eikichi sudah memiliki serial yang menceritakan kehidupannya. Dalam serial ini, kita hanya diperlihatkan beberapa kejadian yang membuat Eikichi memiliki cita-cita menjadi seorang guru. Dalam dorama Shonan Junai Gumi, Eikichi Onizuka diperankan oleh Kanichiro Sato dan Ryuji dan Ma diperankan oleh Daichi Kaneko. Adalah dua remaja berandalan yang tinggal di kota Shonan. Keduanya sudah bosan dengan kehidupan mereka yang dipenuhi dengan perkelahian. Mereka ingin menjalani kehidupan sebagai seorang remaja yang menyenangkan dan bisa berpacaran dengan seorang gadis cantik. Kedua remaja yang memiliki julukan Onibaku ini akhirnya memutuskan untuk pindah sekolah dan berpura-pura menjadi siswa kutu buku. Namun ternyata kemanapun mereka pergi, kehidupan yang penuh dengan perkelahian selalu saja menghampiri mereka. Impian mereka untuk bisa berpacaran dengan gadis cantik selalu saja menemui rintangan. Padahal kedua remaja ini sangat ingin melepaskan keperjakaan mereka. Pada akhirnya Ryuji bisa mendapatkan hati seorang gadis cantik, yaitu Ayumi Murakushi, diperankan oleh Yurina Yanagi, yang merupakan gurunya sendiri. Ryuji dan Ayumi tidak mempermasalahkan status mereka yang merupakan guru dan murid. Ayumi menganggap Ryuji sudah dewasa untuk berpacaran dengannya. Keduanya lantas berniat untuk segera menikah. Untuk menikah dengan Ayumi, Ryuji berniat berhenti sekolah dan memulai membuka bengkel sepeda motor karena merasa sudah menemukan tujuan hidup dan cinta sejatinya. Namun hubungan Ryuji dan Ayumi ini membuat konflik baru. Fumiya Shindouji, yang merupakan adik dari mantan tunangan Ayumi, tidak terima dengan hubungan antara Ayumi dan Ryuji. Fumiya lantas mencelakai kawan-kawan Ryuji dan menculik Ayumi. Ryuji dibantu dengan Eikichi berusaha menyelamatkan Ayumi. Maka terjadilah pertarungan besar antara geng motor anak buah Fumiya melawan duo Onibaku. Kedua berandalan ini adalah berandalan ganas yang bisa mengalahkan siapapun. Akhirnya Onibaku berhasil menyelamatkan Ayumi dan mengalahkan anak buah Fumiya. Setelah Fumiya dan geng motornya berhasil dikalahkan, tak lantas membuat kisah cinta Ryuji dan Ayumi berjalan mulus. Ayumi malah memutuskan untuk pindah kerja dan meninggalkan Ryuji. Dia merasa bersalah telah membuat Ryuji terlibat dalam pertempuran melawan Fumiya. Dia ingin Ryuji bisa hidup bahagia dengan wanita lain. Beberapa waktu setelah kepergian Ayumi, Ryuji bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Nagisa Nagase, diperankan oleh Kasumi Yamaya. Nagisa ini ternyata bukan gadis sembarangan. Dia memiliki dua kepribadian. Di satu waktu, dia adalah Nagisa, seorang gadis manis yang ramah kepada semua orang. Di lain waktu, dia bisa menjadi Yasha, pemimpin kelompok berandalan paling kejam di Shonan, yaitu Midnight Angel. Yasa muncul karena pengaruh Junya Akutsu, yaitu pacar dari Akutsu Nagisa yang merupakan pemimpin sebenarnya dari kelompok Midnight Angel. Akutsu sering memperlihatkan bagaimana kelompoknya menyiksa orang lain dan memaksa Nagisa untuk ikut menyiksa orang lain. Inilah yang membuat Nagisa memiliki kepribadian baru yang bernama Yasha. Selama ini Yasa menggantikan posisi Akutsu karena Akutsu sedang dalam penjara. Setelah Akutsu bebas dari penjara, Akutsu bersama Yasa ingin mengembalikan kejayaan kelompok Midnight Angel bersama. Ryuji pun berusaha untuk melindungi Nagisa. Ryuji mencoba selalu berada di samping Nagisa dan membuat Yasa tidak bangkit.
Akutsu yang mengetahui keberadaan Nagisa yang bersama Ryuji, kemudian menyerang mereka berdua dan memaksa Nagisa supaya Yasa bisa bangkit kembali. Upaya Akutsu pun gagal, karena Ryuji berhasil menghalangi Akutsu untuk membawa Nagisa, dan Nagisa tidak berubah menjadi Yasa. Karena kecewa, Akutsu pun malah menyerang Nagisa dan membuatnya sekarat. Ryuji yang melindungi Nagisa juga menderita luka yang cukup parah. Akutsu menginginkan untuk mendapatkan kembali jubah kebesaran Midnight Angel. Jubah itu adalah simbol kejayaan Midnight Angel. Mendapatkan jubah tersebut yang berarti kembali mendapatkan kejayaan dari Midnight Angel. Jubah tersebut ternyata ada di Eikichi saat Akutsu dipenjara. Onibaku yang telah menghancurkan Midnight Angel sebagai simbol kemenangan. Jubah kebesaran tersebut menjadi simbol kemenangan bagi Ryuji dan Eikichi. Kemudian Eikichi seorang diri mendatangi Akutsu dengan mengenakan jubah Midnight Angel. Dia tahu kalau Akutsu telah menyerang sahabat baiknya dan menginginkan jubah kebesaran Midnight Angel. Dalam pertarungan melawan Midnight Angel tersebut, Eikichi berhasil menang dan membakar habis jubah kebesaran Midnight Angel. Kelompok Midnight Angel kini telah benar-benar lenyap. Nagisa pun berhasil selamat dari kondisi sekarat. Ketika Nagisa sembuh, kepribadiannya yang lain yaitu Yasa telah pergi untuk selama-lamanya. Akhirnya Nagisa bisa lepas dari bayang-bayang Akutsu. Di akhir cerita, Ryuji memutuskan untuk berhenti sekolah dan membuka bengkel sepeda motor. Dia sudah memiliki Nagisa, wanita yang dia cintai, dan akan menjalani sisa hidup dengan wanita tersebut. Inilah yang menjadi akhir dari dua Onibaku. Kedua sahabat sudah memiliki jalan hidup yang berbeda. Eikichi sudah memiliki mimpi sendiri. Dia memilih untuk melanjutkan pendidikannya dan bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Seri ini sangat menarik untuk ditonton. Ada banyak hal yang menghibur, serta adegan-adegan pertarungan seru yang terjadi dalam setiap episodenya. Namun, karena jumlah episodenya yang hanya 8 episode, dengan durasi setiap episodenya kurang dari 30 menit, dan seri ini berasal dari manga yang memiliki cerita asli cukup panjang, maka kita akan menemukan banyak adegan yang terasa dibuat terlalu singkat. Seri ini menjadi awal yang baru untuk serial live action GTO, setelah sebelumnya live action GTO dirilis tahun 2014 silam. Serial dorama yang dirilis bulan Februari 2020 lalu melalui Amazon Prime ini terbukti banyak disukai oleh penggemar lama seri GTO dan penggemar baru, sehingga seri ini memiliki potensi akan dilanjutkan ke seri utama yang menceritakan kehidupan Eikichi Onizuka saat menjadi guru dalam GTO. Oke, jadi itu dia review tentang dorama Shonan Junai Gumi atau Young GTO. Gimana menurut kalian tentang serial ini? Bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, jadi itu dulu buat video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.